Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita masih belajar pembelajaran jarak jauh STIT Cahaya Kolbu masih menggunakan buku pena terbitan Erlangga. Kita di pembelajaran ke-6 nih, pembelajaran terakhir di semester 1 kelas 4 ya. Dibuka bukunya halaman 134. Baik, mari kita berdoa sebelum belajar. Rabbi jidni ilman warjukni fahman wa alhiqni bis solihin. Ya Allah, tambahilah ilmuku, pertinggilah kecerdasanku, dan jadikanlah aku anak yang soleh. Amin. Pada pagi ini kita akan belajar mempresentasikan informasi penting dari teks. Nah, coba ya. Kita sudah di halaman 134. Benedictus Andreas ya, ini dokter muda yang rela meninggalkan kota Jakarta untuk berjuang ya sebagai dokter di Papua sana di hutan ya. Perjuangan dokter Indonesia Timur. Nah, kita akan belajar ya mempresentasikan informasi penting dari teks ya. Kita sudah belajar cara memperoleh informasi dari teks ya. Informasi dapat diperoleh setelah membaca teks dengan cermat ya. Informasi yang sudah diperoleh ya dapat menjadi acuan dalam menjawab pertanyaan. Selain itu, informasi juga dapat digunakan sebagai bahan presentasi. Presentasi itu apa? Berbicara di depan kelas ya. Saat kita berbicara di depan kelas ya, lakukan dengan percaya diri ya, serta gunakan bahasa kalimat yang mudah dipahami. Ini di Papua itu ada burung cendrawasih ya, yang warna-warni. Kira-kira bentuknya seperti ini. Baik, selanjutnya kita ayo kerjakan tugas berikut ya. Di buku pena itu ada berlatih. Nih, ini adalah dokter muda kita, Dokter Benedictus Andreas ya. Pak Andreas ini dokter muda ya. Kita akan baca. Perjuangan dokter di Indonesia Timur. Benedictus Andreas atau yang lebih akrab disapa Andreas adalah seorang dokter muda yang mengabdikan dirinya di Timika, Papua. Dr. Andreas bekerja sebagai peneliti di Pusat Penelitian Malaria Timika. Kondisi daerah Timika yang memiliki jumlah penderita malaria yang cukup tinggi cukup menarik perhatian Andreas. Papua memang dikenal sebagai wilayah dengan tingkat malaria tertinggi di Indonesia. Oleh sebab itu, Andreas memilih untuk memberdayakan kemampuannya sebagai dokter bagi masyarakat di daerah yang masih kurang pelayanan medis, seperti di daerah Indonesia Timur. Nah, jadi di sana kondisinya masih banyak hutan, dokternya sedikit, masyarakatnya kasihan, nggak bisa berobat kemana-mana. Nah, baik. Nah, kondisinya seperti ini gambarannya ya. Rumahnya masih rumah tradisional Papua, ya bentuknya kerucut ya, bentuknya kerucut rumahnya. Masih hutan, masih jarang ya. Walaupun masih berusia 27 tahun, ya, Andreas lebih memilih untuk meninggalkan ibu kota demi membantu masyarakat Papua. Harapan Andreas di Papua yaitu dapat membantu membebaskan masyarakat Papua dari malaria. Ya.
Selama bekerja di sana, Andreas membantu membebaskan masyarakat Papua mengalami berbagai macam pengalaman. Ya. Ada pengalaman yang tidak menyenangkan saat sedang melakukan pelayanan di masyarakat. Walaupun demikian, Andreas tidak patah semangat. Menurutnya, banyak sekali pelajaran positif yang ia dapatkan dari masyarakat ketika bertugas di Papua. Nah, ya ini kondisinya di Papua itu masih banyak hutan, orang-orangnya masih banyak yang tidak sekolah ya. Nah, sebaiknya bagi kita orang Indonesia di Pulau Jawa, kalau bertugas ke Papua aja ya, ke Papua. Bapak waktu di pesantren itu kalau bulan Ramadan tiba, ada santri-santri yang ditugaskan selama bulan Ramadan untuk jadi imam taraweh di Papua. Iya. Nah, coba ya, kamu buatlah 5 pertanyaan. Coba buatlah 5 pertanyaan, tulis ya di buku tugas tulis ya. Di buku tugas tematik buatlah 5 pertanyaan. Coba. Pertama, siapa nama dokter yang bertugas di Papua? Iya, betul. Jawabannya Benedictus Andries. Iya. Papua itu letaknya di mana? Di Indonesia paling timur. Petugasnya di mana? Di Timika, ya, di Timika. Di Pusat Penelitian Malaria Timika. Usianya berapa tahun? Andreas pas petugas di sana 27 tahun. Iya. Kenapa Andreas mau bekerja di sana? Karena harapan Andreas dapat membantu membebaskan masyarakat Papua dari apa? Iya, dari penyakit malaria. Selanjutnya, pengalaman apa yang didapat selama bertugas di sana? Banyak pengalaman yang didapat, termasuk pengalaman tidak menyenangkan ketika bertugas melayani masyarakat. Oke, kamu lanjutkan tugasnya menulisnya di buku tematik halaman 134. Baik, pelajaran tematik untuk bahasa Indonesia dicukupkan sekian. Mari kita tutup dengan baca doa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allamna alladzi yanfa'una wa zidna ilma. Oke. Everybody hands up. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.